Saudara ayah kekasih Vina Ibtu Rudiana diminta untuk hadir dalam sidang peninjauan kembali yang diajukan Saka Tatal. Kuasa hukum Rudiana menegaskan Rudiana tak akan hadir dalam sidang tersebut. Kuasa hukum Rudiana Pitra Romadoni mengatakan tidak ada novum atau bukti baru dalam sidang PK yang diajukan Saka Tatal, sehingga tak ada kepentingan untuk menghadirkan Rudiana dalam persidangan. Terkecuali novum yang diberikan Saka Tatal sangat kuat, sehingga diperlukan kehadiran Rudiana dalam persidangan. Buat kami lebih sakit, Egi adalah anak beliau. Karena kami melihat tidak ada novum di situ, bukan novum, kami tidak akan menghadirkan Ibtu Rudiana. Kecuali novum beliau itu sangat kuat dan luar biasa gitu loh. Jadi kami pastikan di situ Rudiana tidak akan kita hadirkan dari penasihat hukum. Dengan alasan Karena tidak ada bukti baru itu tadi? Tidak ada bukti baru yang kita lihat di situ, jadi tidak perlu gitu. Saudara kuasa hukum Saka Tatal meyakini kematian Vina dan Eki pada 2016 disebabkan karena kecelakaan tunggal, bukan karena pembunuhan. Pihaknya pun mengajukan 10 novum atau bukti baru untuk membuktikan hal tersebut dalam upaya peninjauan kembali kasus Vina. Lalu apakah kehadiran Ibtu Rudiana sangat penting di sidang PK Saka Tatal? Kita akan bahas bersama mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Dwaji yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Pak Susno, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Mbak Jihan, selamat malam seluruh pemirsa. Ya, selamat malam Pak Susno. Ini ada permintaan untuk menghadirkan Ibtu Rudiana dalam sidang PK Saka Tatal. Seberapa penting Pak sebenarnya kehadiran Ibtu Rudiana dalam sidang PK tersebut? Kalau memang ada permintaan, ya sebaiknya hadir ya. Kenapa hadir? Karena itu adalah forum resmi, kemudian itu forum pengadilan untuk mengklarifikasi apa yang dikatakan oleh Saka Tatal. Misalnya dia ditangkap oleh Rudiana, kemudian dalam perkara ini seolah-olah ya tanda petik ya, saya nggak nuduh ya, karena yang beredar di masyarakat bahwa diarahkan oleh Rudiana dan sebagainya dan sebagainya. Nah, benar apa tidak itu? Ini kan sudah masuk di dalam pengadilan. Nah, kalau itu seandainya tidak benar, ya dibantah gitu kan. Nah, cara membantahnya berikan penjelasan di pengadilan. Sesuatu yang dituduhkan atau yang disangkakan, kalau tidak dibantah kan dianggap benar kan. Jadi rugi kalau nggak hadir. Jadi rugi kalau tak hadir menurut dari Pak Susno. Ini maksudnya kehadiran dari Ibtu Rudiana ini untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Saka Tatal, seperti itu ya Pak? Iya, jadi Saka Tatal kan sudah ngomongnya kan macam-macam ya. Saya sulit kalau untuk menginventarisir. Misalnya katanya dia ditangkap, dia dalam pemberian kesaksiannya dia disiksa gitu kan. Sampai dengan hal-hal yang tidak pantas untuk kita bicarakan ya, misalnya selain dipukul ada penyiksaan-penyiksaan yang lain yang kita pandang itu tidak manusiawi. Nah, itu kan belum tentu benar. Kemudian dalam hal membuat berita acara soal katanya yang beredar isu kan itu diarahkan, yang ngarahkan Pak Rudiana katanya. Apakah hal ini akan diungkap di dalam pengadilan oleh Saka Tatal atau penasihat hukumnya Saka Tatal? Kalau itu diungkap, seandainya apa yang disampaikan di pengadilan itu tidak benar, maka dibantah. Nah, cara bantahnya ya dengan menghadiri tentunya. Tapi namun demikian, ini semua adalah hak pribadi Pak Rudiana yang harus dihormati. Hadir apa tidak terserah. Kalau dia pandang itu menguntungkan tidak hadir, ya mungkin dia tidak hadir. Tapi kalau dia pandang rugi kalau tidak hadir, ya sebaiknya hadir begitu. Kalau dari Pak Susno sendiri setuju nggak sih kalau Pak Rudiana ini dihadirkan dalam sidang? Saya tidak bisa mengatakan setuju apa tidak. Tetapi kalau saya tidak mau mewajibkan Pak Rudiana, tapi saya buat pada diri saya sendiri ya. Ini bukan Rudiana ya. Saya sendiri seandainya menghadapi problem begitu, saya akan hadir, akan jelaskan ya.
akan hadir karena memang untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan, bukan untuk membantu untuk membuktikan atau dari novum yang disampaikan oleh Sakatatal, seperti itu ya Pak Susno? Yang akan menentukan apakah itu novum atau bukan, apakah novum itu diterima apa tidak, bukanlah para saksi yang memberi penjelasan, bukan para ahli, bukan juga hakim yang 3 orang apa berapa ya yang menyidangkan itu. Tapi nanti hakim di Mahkamah Agung, di mana berkas daripada peninjauan kembali ini akan dikirim ke Mahkamah Agung. Jadi tidak ada satupun baik penasihat hukum Sakatatal, penasihat hukum pihak lain, ataupun hakim yang di persidangan itu yang bisa menentukan bahwa novum itu diterima apa tidak. Itu adalah kewenangan Hakim Agung yang menyidangkan, termasuk jaksa. Ya kemarin jaksa kan penasihat hukum mengajukan berapa 10 novum ya. Kemudian oleh jaksa ditolak semua. Ya wajar. Kenapa ditolak semua? Kalau dia terima berarti novum itu udah disetujui kan. Ya udah selesai sidang. Nah tentang apakah penolakan jaksa itu benar apa tidak, bisa diterima oleh pengadilan apa tidak, itu diserahkan kepada Hakim Agung yang akan memutus perkara ini. Kalau dari Polri sendiri Pak, apakah ada dorongan untuk bisa menghadirkan Rudiana di sidang PK Sakatatal ini? Kalau yang Anda baca? Saya tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Karena persoalan ini bukanlah persoalan lembaga Polri ya, tapi persoalan pribadi Rudiana gitu. Karena ini menyangkut anaknya, menyangkut kesaksiannya. Bukan menyangkut Rudiana sebagai apa jabatannya ya pada waktu itu, Kanit Narkoba, bukan juga sebagai Rudiana anggota Polri. Persoalan yang menimpa Rudiana dan persoalan yang dihadapi Rudiana adalah persoalan pribadi. Jadi harus kita pisahkan antara Rudiana sebagai pribadi dan Rudiana sebagai anggota Polri. Baik, ini kembali lagi ke 10 novum yang diajukan oleh kuasa hukum Sakatatal, Pak Susno. Ini kan pihak dari Sakatatal meyakini bahwa kematian Vina dan Eki ini adalah karena kecelakaan tunggal, bukan karena pembunuhan. Ini Anda membacanya seperti apa? Ya jelas kan dari Polres ya, Polres Kabupaten. Saya ulangi ya, Polres Kabupaten, bukan Polres Kota. Polres Kabupaten yang punya yurisdiksi atau wilayah hukum daripada perkara ditemukannya Vina dan 1 jenazah ternyata Eki, ditemukan darah, ditemukan helm, ditemukan sepeda motor dan lain-lain. Itu adalah kewenangan atau yurisdiksi dari Polres Kabupaten. Urusannya sudah selesai. Dia sudah tentukan ini kecelakaan lalu lintas, tunggal, dan jenazah sudah diberikan pada keluarga, sudah dimakamkan. Jadi apakah ini kecelakaan apa tidak? Ya polisi sudah menentukan kecelakaan. Polres Kabupaten Cirebon yang punya kewenangan. Yang pertama datang itu adalah Polsek Talun. Polsek Talun itu adalah salah satu kesatuan bawahan dari Polres Cirebon Kabupaten, bukan Cirebon Kota. Kalau Polres Cirebon Kota mau mengatakan ini adalah pembunuhan, ya buktikan dulu di mana TKP-nya. Kan harus dalam pidana itu kan harus ada locus delicti tempat ya dan tempus delicti waktu kejadian. Taruhlah kita anggap waktu kejadiannya sama 27 Agustus 2016. Tapi tempat kejadiannya di mana? Di kabupaten. Yang nyata-nyata kasat mata tempat kejadiannya adalah di Flyover Cirebon. Itu bukan wilayah kota Cirebon. Itu wilayah Kabupaten Cirebon. Dan Kabupaten Cirebon telah bekerja dengan benar. Telah memproses dengan benar. Yang memproses adalah polisi lalu lintas sesuai dengan bidangnya. Ya. Sudah dimintakan visum dan berkeyakinan itu kecelakaan lalu lintas sesuai bukti-bukti yang ada, ya tuntas dia. Artinya memang bisa dikatakan atau bisa nantinya menjurus bahwa ini adalah kasus kecelakaan tunggal, seperti itu Pak Susno?
bukan menjurus, sudah terbukti kan. Yang membuktikan itu masa kita tidak menghormati Polres Kota Cirebon. Polres Kota Cirebon itu adalah penegak hukum resmi. Keputusannya dia itu. Ya kalau tidak terima, ya gugatlah Polres Cirebon. Dan tidak ada kewenangan dari Polres Kota Cirebon di mana tempat Rudiana bekerja untuk menyelidiki kecelakaan lalu lintas yang berada di jembatan Talun itu. Bukan Talun, di jembatan flyover itu. Itu kewenangan Polres Kabupaten. Dengan kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan atau apa yang mulai dari mana untuk bisa membenahi kasus ini, Pak Susno? Ya nggak usah dibenahi, nggak ada kasusnya kok di Polres Cirebon. Di Polres Cirebon Kota ya. Bedakan Polres Cirebon Kota dengan Polres Kabupaten Cirebon. Di Polres Cirebon Kota tidak ada perkaranya. Karena apa? Dalam teori penyidikan itu harus jelas dulu peristiwanya. Nah di Cirebon Kabupaten sudah jelas peristiwanya, ditemukan satu jenazah, satu orang luka berat. Jenazah adalah Eki, yang luka berat adalah Vina. Vina masih hidup kan? Sampai di rumah sakit Vina meninggal. Nah di Polres Cirebon, Polres Kota yang sekarang heboh, ditemukan apa? Kan tidak ditemukan apa-apa kan? Selain daripada keterangan saksi, saksi siapa? Saksi Aep yang sekarang sudah ketakutan bersembunyi karena pembohong. Saksi Dede karena pembohong sekarang sudah ngaku bahwa dia bilang direkayasa. Saksi siapa lagi? Melnya kemana? Ya banyak memang saksi yang akhirnya hadir gitu ya, yang muncul ke publik. Dan akhirnya juga masyarakat bertanya-tanya ini bagaimana kelanjutan dan sebenarnya seperti apa kasus sebenarnya dari kematian Vina dan Eki ini. Nanti kita akan tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Terima kasih atas sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Dwaji. Terima kasih Pak Susno, salam sehat, selamat malam.